dan tim tidak pernah mundur dalam menangani perkara pembunuhan terencana. Panjang surat kuasa masih ada sama kami, tetap kami perjuangkan supaya tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Berat bagi kami gitu. Nah, kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini. Keluarga tak percaya diplomat Kemlu rangkut nyawa sendiri. Kata keluarga, almarhum tak seperti itu. Jangankan pihak keluarga, kita aja yang bukan siapa-siapa nih, cuma rakyat yang ngikutin berita ini, nggak percaya sama. Masa sih? Karena apa ya? Kenapa kalau misalkan emang dia bunuh diri, kenapa harus ada CCTV yang dipotong-potong, terus penjaga kos reaksinya cuman kayak gitu, kayak biasa aja. Almarhum sempat menggunakan kata korban. Kata korban, ya. Kata korban. Ya. Karena saya orang psikologi forensik, begitu seorang penegak hukum menyebut kata korban, maka saya bayangkan di seberang korban ada apa? Ada pelaku. Ada pelaku. Berarti jangan-jangan ini ada sikap yang ambivalen dari otoritas penegakan hukum kita. Arya Daru Pangayyunan. Pun polisi menyebutkan bahwasannya kasus kematian dari Arya Daru Pangayyunan ini diduga akibat gangguan pertukaran oksigen pernafasan bagian atas yang menyebabkan mati lemas pada korban. Dan hari ini polisi juga menemukan barang bukti berupa pelumas dan juga lakban kuning dan beberapa barang bukti lainnya. Dan tidak sedikit netizen yang berkomentar terhadap keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian terkait kematian dari ADP ini. Karena kurang lebih 3 minggu juga netizen cukup menjadi detektif dan cukup menemukan kejanggalan-kejanggalan dari kasus kematian ADP ini. Namun polisi atau pihak yang lebih berwenang sudah memberikan keterangan dari kasus kematian ADP ini. Dan kita berdoa bersama-sama jasad korban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dari runtutan rekaman yang ada, begitu banyak yang harusnya bisa diungkap. Tetapi saat ini itu tidak dijelaskan kepada publik. Kenapa saya bilang ini harus dijelaskan kepada publik? Ya salah polisi sendiri. Kan beberapa cuplikan sudah disampaikan kepada publik dengan dasar bahwa hal ini termasuk transparansi bagi publik. Tetapi yang disampaikan itu hanya setengah-setengah, sepotong-sepotong. Lalu dengan hanya informasi yang seperti itu menyampaikan bahwa hal itu bunuh diri, justru ini seakan polisi itu mengarang cerita. Ya wajar, ini bukan berarti saya berasumsi, tetapi ngelihat dari apa yang disampaikan polisinya itu sendiri. Dengan hanya informasi yang begitu sederhana, bagi saya ya, itu kemudian hal itu dia dianggap sebagai kesimpulan yang saya bilang tadi, harusnya ada yang lebih lengkap diungkapkan, kalau memang mau mengarah ke sana. Kenapa saya anggap hal itu penting? Karena kita mengingat bahwa seseorang mengalami pembunuhan itu adalah sesuatu yang sebetulnya menggunakan kalimat yang bersayap. Yaitu almarhum Arya, bahkan di Reskrimum tidak menggunakan kata almarhum, sempat menggunakan kata korban. Kata korban, ya. Kata korban. Karena saya orang psikologi forensik, begitu seorang penegak hukum menyebut kata korban, maka saya bayangkan di seberang korban ada apa? Ada pelaku. Ada pelaku. Berarti jangan-jangan ini ada sikap yang ambivalen dari otoritas penegakan hukum kita. Bahkan mereka sendiri mungkin masih ada rancu. terbuka. Nah, gitu ya. Terbuka peluang jangan-jangan ada pelaku ya. Saya sendiri ketika baca di koran menggunakan kata korban, itu memang ada pertanyaan kayak begitu. Orang psikologi atau mungkin awam pun kan paham atau mengenal istilah slip of tongue ya. Keselio lidah. Orang bisa menafsirkan kalimat atau perkataan yang keluar akibat keselio itu boleh jadi lebih jujur loh. Subconscious soalnya. Betul. Endapan bawah sadar manusia yang tidak bisa diredam. Jebol, jeger gitu, sehingga kejujuran itu menyelinap dengan cara yang mengejutkan, bahkan tidak disadari oleh orang yang mengucapkannya. Itu bisa saja. Ini kan gaya pikir psikoanalisis banget gitu ya. Kok dilakban sih? Hah? Foto pak? Apa? Foto dilakban menurutnya. Berikut merupakan rekaman kondisi terakhir mendiang Arya Daru yang ditemukan di kamar kosnya dengan wajah tertutup plastik dan terlilit lakban. Kasus ini masih menjadi pertanyaan besar. Sejumlah ahli dan mayoritas orang berspekulasi bahwa ini adalah pembunuhan berencana yang sangat terstruktur. Namun masih belum diketahui pelakunya siapa karena dari rekaman CCTV yang beredar tidak ada orang mencurigakan yang masuk ke dalam kos. Atau jangan-jangan rekamannya sengaja dihilangkan. Sedikit menjelaskan
menjelaskan tentang background diploma muda ini, bahwa beliau pernah bertugas dalam kasus perdagangan manusia di Jepang, Myanmar, Kamboja, dan juga Brazil, dan menangani kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, merupakan kasus yang sangat berisiko karena berhadapan dengan mafia-mafia dunia. Kalau benar ini merupakan kasus pembunuhan, eksekutornya pasti bukan orang sembarangan. Ini boleh didengar, tapi juga jangan terlalu dipercaya. Kematian diplomat muda Arya Daru bukan perbuatan sendiri. Ada sebab yang membawa pikiran gue ke angka 2. Berarti berdua, bukan sendiri. Artinya ada orang lain yang melakukannya. Dapat dari mana petunjuknya? Begini ceritanya. Dari awal mula kasus ini diangkat, gue udah curiga begitu lihat ada 2 arah CCTV yang berbeda dan 2 CCTV yang berada di dinding kanan dan kiri. Dan kemudian ditemukannya 2 angle CCTV di tempat yang berbeda, 1 orang dalam waktu yang sama di rooftop dan di rumah kos. Kemudian datang 2 orang yang pagi-pagi membongkar jendela dengan membawa 2 obeng. Kemudian diberitakan bahwa handphonenya hilang dan ternyata ditemukan 1, berarti ada 2 handphone. Dan yang 1 lagi dapat foto Arya Danu, berikan petunjuk angka 2. Artinya Arya Daru adalah korban. Guys, setelah kurang lebih hampir 3 minggu kasus kematian dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan, polisi hari ini memberikan keterangan bahwasannya kasus kematian ini tidak ada indikator keterlibatan pihak lain. Dan polisi juga menyebutkan penyelidikan ini belum ditemukan unsur pidana dari kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Pun polisi menyebutkan bahwasannya kasus kematian dari Arya Daru Pangayunan ini diduga akibat gangguan pertukaran oksigen pernafasan bagian atas yang menyebabkan mati lemas pada korban. Dan hari ini polisi juga menemukan barang bukti berupa pelumas dan juga lakban kuning dan beberapa barang bukti lainnya. Dan tidak sedikit netizen yang berkomentar terhadap keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian terkait kematian dari ADP ini. Karena kurang lebih 3 minggu juga netizen cukup menjadi detektif dan cukup menemukan kejanggalan-kejanggalan dari kasus kematian ADP ini. Namun polisi atau pihak yang lebih berwenang sudah memberikan keterangan dari kasus kematian ADP ini. Dan kita berdoa bersama-sama jasad korban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan selamat malam. Keluarga tak percaya diplomat Kemlu renggut nyawa sendiri. Kata keluarga almarhum tak seperti itu. Jangankan pihak keluarga, kita aja yang bukan siapa-siapa nih, cuma rakyat yang ngikutin berita ini nggak percaya sama. Masa sih? Karena apa ya? Kenapa kalau misalkan emang dia bunuh diri, kenapa harus ada CCTV yang dipotong-potong, terus penjaga kos reaksinya cuman kayak gitu, kayak biasa aja. Terus dia ngapain ninggalin tas di atas rooftop? Aneh, banyak banget kejanggalannya, kocak. Dia naik ke atas untuk melihat masih ada nggak orang yang membuntuti dia. Nah, itu dia, that's the point. Yang bersangkutan pada saat berada di rooftop, terutama pada saat yang bersangkutan memegangi tembok pembatas rooftop, bukan sebagai upaya untuk melakukan tindakan tertentu, melainkan untuk melakukan pengecekan terkait keberadaan Rohana. Apakah Rohana ini masih berada di area sekitar Kemlu atau tidak? Masih membuntuti yang bersangkutan atau tidak? Jadi pada dasarnya, yang bersangkutan pada saat di rooftop, terutama pada saat berdekatan dengan dinding pembatas rooftop tersebut, bukanlah sedang juggling, bukan juga sedang menari, apalagi koprol. Yang bersangkutan sedang melakukan pengecekan terkait keberadaan Rohana. Masih ada atau tidak? Masih membuntutinya apa tidak?
Masa sejelas itu kagak bisa dipahami dengan baik Kompolmas nih? Adik-adik aja dah. Kan gua udah berkali-kali menyampaikan di beberapa video, tapi kagak paham-paham. Yang bersangkutan sudah diikuti Rojali semenjak di GI. Nah, dikarenakan Rojali sudah dianggap gagal menjalankan tugas primernya, maka di saat yang bersangkutan menuju arah pulang kosan, namun yang bersangkutan menyadari bahwa sedang dibuntuti, maka berputar arah menuju kantor Kemlu. Ternyata pada saat berputar arah menuju Kemlu, sudah dibuntuti oleh Rohana. Maka yang bersangkutan melakukan pengecekan apakah masih dibuntuti atau tidak. Di momen tertentu yang bersangkutan menganggap sudah baik-baik saja dan tidak dibuntuti lagi oleh Rohana. Namun sayang, ada hal-hal di luar prediksi yang bersangkutan. Ternyata Rohalu sudah berada di kosan yang bersangkutan untuk melakukan tugas sekundernya sebagai pengganti dari tugas primer yang gagal dilakukan oleh Rojali. Udah paham lo? Kalau masih belum paham juga, mari kita koprol berjamaah di rooftop di kantor Kemlu. Sekaligus ngopi. Muag Arya Daru dituduh tewas gara-gara bundir kerabat dekat sang diplomat. Ungkap kondisi sebenarnya, saya kenal betul. Akun Instagram yang mengaku kerabat dekat Arya Daru Pangeran ini tak terima ketika sang diplomat dituduh tewas karena bundir. Melalui unggahan di Instagramnya, wanita yang mengaku kerabat ini tahu betul bagaimana karakter Arya Daru sehingga tak mungkin ia membundir sendiri. Teka-teki soal misteri kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru akhirnya menemui kejelasan. Pihak berwajib mengatakan jika dia meninggoy lantaran bundir. Hal ini disampaikan oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers pada Selasa, 29 Juli 2025 kemarin. Dalam konferensi pers tersebut, Kombes Wira menunjukkan barang bukti seperti rekaman CCTV di Mall Grand Indonesia, tempat yang terakhir kali dikunjungi Arya Daru sebelum balik ke kosnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan indikator kemetongan dari ADP mengarah pada indikasi meninggoy tanpa keterlibatan pihak lain, kata Wira dalam konferensi pers. Maka sebab kemetongan korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernafasan atas yang menyebabkan metong lemas. Jelasnya bahwa penyelidikan yang kami lakukan kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana, tegas Kombes Wira. Meski sudah dinyatakan bahwa Arya Daru meninggal dunia karena bundir, namun banyak pihak yang masih kurang yakin jika hal itu penyebab kemetongan sang diplomat. Pasalnya ada beberapa hal yang masih belum terungkap di kasus ini. Salah satunya adalah ponsel Arya Daru yang sampai saat ini belum juga ditemukan. Bukan cuma itu, kepribadian hingga aktivitas sehari-hari Arya Daru juga tidak mengindikasikan bahwa yang bersangkutan akan mengakhiri hidupnya sendiri. Hal diungkapkan oleh akun Instagram yang mengaku kerabat dekat Arya Daru yang sudah saling mengenal sejak bangku sekolah hingga akhir hayatnya. Menurut akun Instagram @putrirose, ia sangat mengenal sosok Arya Daru sejak sama-sama masih bersekolah. Katanya sang diplomat tidak berlaku macam-macam semasa hidupnya. Semoga komentar-komentar orang baik yang gak percaya sama narasi bundir dan setiap ada baik buat Daru di setiap pemberitaan media, tulis akun Instagram Putrirose. Saya yakin yang kenal betul dengan Daru pasti tidak setuju dengan hasil yang dijabarkan oleh preskon tersebut. Lebih lanjut, warganet tersebut juga mengungkapkan bahwa Arya Daru tidak menunjukkan gelagat mencurigakan seperti yang diberitakan. Halo teman-teman, saya Putri, kakak saya sahabat baik dari Daru dari SD. Kita dulu satu antar jemput sekolah. Waktu itu Daru berpindah ke Jogja dari Kanada. Kalau nggak salah ya, belum bisa bahasa Indonesia, kata Putri. Cuma senyum-senyum aja bisanya. Akhirnya mereka sahabatan. Kepisah waktu SMP dan kami satu sekolah lagi waktu SMA. Pulang sekolah bareng, main bareng, punya hobi sama juga. Sama-sama kuliah di UGM, tapi beda jurusan dengan kakak saya. Sedangkan saya pindah ke Jakarta waktu kuliah. Jadi bagi saya Daru sudah seperti kakak saya sendiri, jelasnya.